manusia Allah yang perkasa. Haleluya. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, di tahun yang baru ini kita boleh merasakan kasih setia Tuhan. Ingat selalu Bapak Ibu, kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Peganglah firman-Nya untuk menjadi pedoman dalam hidup kita. Amin. Amin. Firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Pagi ini Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan terlebih, kami akan meninggikan nama Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami, di dalam kasih setia-Nya, selalu menopang setiap kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Haleluya. Saya rindu kita semua bertepuk tangan. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Mari kita bersuka cita karena kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, Katakan dengan imanmu, takut bahaya, penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. katakan Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setia-Nya, puji Yesus, sebab Dia baik. sama-sama kita katakan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, katakan takut bahaya, penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setia-Nya, puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Amin. Untuk selamanya kasih setia-Nya, puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang sungguh baik,
Terima kasih karena berkat kemurahan-Mu kami ada sampai sekarang ini. Dalam perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Bahkan kami telah memasuki tahun yang baru. Terima kasih Engkau menyertai kami di tahun ini Tuhan. Engkau menyertai hari-hari kami dengan kekuatan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang menikmati ibadah ini. Biarlah api-Mu tetap menyala di dalam mereka Tuhan. Sehingga mereka lebih lagi bertumbuh. Lebih lagi membuahkan buah-buah kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu tergenapi bagi setiap kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya mau sidang jemaat Tuhan menaikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan rahmat yang telah memelihara kita semua. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih ya Rohku Yesus, Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, terima kasih semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik. Mari kita naikkan ucapan syukur. Baik bagiku. Haleluya.
rindu untuk setiap kita dalam menyambut tahun yang baru ini. Benar-benar memiliki tujuan bahwa kita hanya hidup untuk Tuhan Yesus. Biarlah beberapa waktu ke depan ini jemaat Tuhan dapat menggunakan untuk menaikkan ucapan syukur. Sampaikanlah keinginan hatimu di hadapan Tuhan yang menjadi kerinduan hatimu. Membiarkan firman-Nya turut bekerja di dalam hidup kita. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Diri kiara maya shiri. Kiara maya Engkau Yesus. Dialah firman yang ajaib. Thank you Lord. Dialah yang bekerja setiap waktu di dalam hidup kita. Thank you Jesus. Semustahil apapun masalah yang kita hadapi, Let this hanya ada satu jawaban. fills my heart. Firman itu ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih. Engkaulah yang terindah di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Kami mau selamanya memuji-Mu dalam nama Tuhan Yesus.
hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom manusia yang perkasa. Shalom. Mari kita sambut tahun yang baru ini penuh dengan sukacita Tuhan. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Rahmat-Nya telah memelihara dirimu dan diriku, diri kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari kita sama-sama belajar lagu baru ini ya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. We give you praise. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you
give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, haleluya. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, bahwasanya Kau sangat baik. Haleluya. Berikan sorak-sorak buat Terima Tuhan kasih. kita. Terima Haleluya. Segala puji dan segala hormat Syukur. hanya untuk Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingat selalu akan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih. Dan kasih setiamu telah menjadi satu di dalam hidup kami. Amin. Betapa kami bersyukur akan keberadaanmu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, amin, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa Tuhan, ku takkan lupa kasih-Nya. Amin. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada
pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bersatu hati mendeklarasikan iman kita sebelum kita mendengar, menerima kebenaran firman Tuhan yang akan dipaparkan kepada kita. Mari bersama dengan saya Bapak Saudaraku, angkat tangan kananmu, ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih oleh anugerah-Mu kami boleh memasuki tahun 2021 di minggu yang pertama ini. Kami bersukacita, kami bersemangat karena Tuhan anugerah-Mu tidak pernah beranjak dalam hidup kami. Dan secara khusus minggu pertama ini
Kami akan mendengarkan kebenaran-Mu, akan melengkapi kami, menguatkan kami menjalani sepanjang tahun 2021 dan bahkan tahun-tahun yang akan datang. Selama masih Tuhan izinkan kami di muka bumi ini. Kami buka hati untuk firman-Mu, kami buka hati untuk pelayanan Roh-Mu yang kudus. Mari Roh Kudus pimpin pemberitaan ini, berkati umat-Mu dengan firman-Mu, dengan kehadiran-Mu, dengan urapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, selamat memasuki tahun 2021. Kita bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menguasai seluruh dunia ini. Alkitab dengan jelas dan lantang memberitahu kepada kita bahwa Tuhanlah yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi ini. Jangan takut kepada perubahan sejarah, perubahan zaman. Apapun yang gejolak terjadi di muka bumi ini, Tuhan kitalah penguasa dunia ini. Dialah pemilik dunia ini, dialah pencipta, dia penebus dunia ini. Dia memiliki segala kuasa di dalamnya. Sebab itu dengan semangat kita menapaki menjalani tahun 2021 ini dengan kekuatan Tuhan. Tentu dengan satu prinsip. Seperti minggu lalu kita sudah mendengar di akhir tahun 2020 bahwa kita bukan berasal di dunia ini dengan satu tugas supaya kita berkarya atas nama Tuhan di dunia ini untuk membawa keselamatan kepada sebanyak mungkin orang. Nah, para kekasih Kristus, oleh sebab itu mantapkan hatimu. Tahun 2021 dan tahun-tahun yang akan datang adalah tahun di dalam kendali Tuhan kita. Terlebih kita yang sudah menjadi miliknya. Memang bagi sebagian orang dunia memasuki tahun 2021 mereka menjalani dengan tidak ada kepastian. Karena manusia secara khusus di tahun 2020 sudah didera dengan sebuah pandemi yang sangat menakutkan dan merugikan banyak orang, saudara-saudaraku. Memang menjalani hidup di dunia ini khususnya di masa sulit yang sedang melanda dunia saat ini. Yang diwariskan oleh tahun 2020 pandemi COVID-19, saudaraku. Walaupun itu sudah mulai di Desember 2019. Tapi sepanjang setahun ini saudaraku, COVID-19 itu mewabah kemana-mana. Banyak orang menjadi tercelikan hati dan pemikirannya. Bahwa apa yang selama ini cukup dianggap sanggup menjamin dan memberi rasa tenang. Yaitu dengan banyaknya harta, benda, kekayaan yang telah dikumpulkan plus dengan memiliki akses khusus dengan penguasa ternyata sudah tidak berdampak banyak lagi dalam hidup manusia. Sebab Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, musuh dan rintangan yang sedang dihadapi sekarang oleh umat manusia bukan lagi sesamanya yang dapat diprediksi pergerakannya. Tetapi adalah musuh yang tidak mudah dilacak dan sangat berbahaya dan sangat mengancam keselamatan nyawa manusia itu sendiri. Yang kita kenal dengan COVID-19 ini, saudaraku. Memang seluruh dunia berusaha bergandengan tangan dan menghadapi bersama dalam mengatasi ancaman COVID-19 ini. Namun bagaimanapun juga Bapak Ibu Saudaraku, upaya yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. Telah jutaan jiwa yang melayang dan menyisakan kedukaan yang dalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, memang sesuai dengan firman Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita bahwa dunia tidak akan menjadi lebih baik. Dunia tidak akan menjadi lebih baik. Kita harus selalu ingat dan sadar dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Sampai akhirnya diganti yang baru, saudaraku. Dia tidak akan menjadi lebih baik. Dia telah menjadi usang, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Dan mendekati kemusnahannya. Seperti yang disebutkan kepada kita dalam Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-11 memberitahu kepada kita, saudaraku, tentang dunia ini. Yang mengatakan kepada kita demikian, Ibrani 1 ayat yang ke-11.
Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Semuanya itu keadaan dunia ini, saudaraku, akan binasa. Tetapi Tuhan tetap ada dan semuanya itu menjadi usang seperti pakaian dunia ini, saudaraku. Sama hal yang sama juga dikemukakan kepada kita di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi akan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Pada hari itu langit akan binasa dalam nyala api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Bapak, Ibu, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi kejadian dunia sekarang ini semakin mencelikan mata hati manusia bahwa dunia ini sedang bergoncang, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Dan kita bersyukur kita dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dalam kerajaan Allah itu sendiri. Di dalam kerajaan Allah itu sendiri. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, mari kita sadari yuk. Oleh sebab itu kita sebagai umat Allah. Mari kita sadari kita sebagai umat Allah. Mari kita menyadari sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kita tidak boleh lagi hidup seperti orang-orang dunia ini hidup. Jangan hidup seperti orang-orang dunia ini hidup, saudaraku. Yang hanya berharap dan bergantung kepada dunia ini. Dengan memuaskan selera jiwanya yang duniawi, memuaskan hawa nafsunya. Jangan. Apalagi menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Jangan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Jangan hidup seperti tidak akan pernah meninggalkan dunia ini. Umat Tuhan, kita harus sadar. Kita suatu saat akan meninggalkan dunia ini. Mengapa? Karena Alkitab dengan jelas memberitahu kepada kita yang pertama, karena kita bukan berasal dari dunia ini. Dunia bukan tempat kita untuk menikmati hidup. Dunia ini adalah tempat kita berkarya atas nama Allah dengan kekuatan Allah untuk menyatakan kemuliaan keselamatannya. Kita bukan berasal dari dunia ini. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan. Karena dunia ini bukan tujuan hidup dan juga bukan rumah kita. Rumah kita itu sesungguhnya adalah dunia yang akan datang. Dunia yang sempurna. Dunianya Tuhan. Dunianya Tuhan. Sebab itu jangan pernah hidup seperti kita tidak akan pernah meninggalkan dunia ini. Mengapa bisa demikian? Mengapa jangan hidup seperti tidak akan pernah dengan dunia ini? Karena kita bukan dari dunia ini. Yang kedua, dunia ini memang bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita, saudaraku. Rumah kita yang sesungguhnya adalah dunia akan datang bersama Tuhan. Sekarang kita di dunia yang rusak ini, kita ada tugas khusus untuk menjadi saksi Kristus, pemberita kabar baik, kabar keselamatan kepada sebanyak mungkin orang yang bersedia mendengar, yang bersedia menerimanya. Dunia ini bukan rumah kita. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan sebuah kerinduan yang sangat besar. Harusnya kita juga punya kerinduan, passion yang sama seperti Tuhan. Yang ketika Tuhan menyatakan doanya kepada Bapa di surga. Di Yohanes 17 ayat 24. Dia mengatakan demikian, Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku,
sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan Yesus memiliki sebuah kerinduan yang sangat besar. Dia mengatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada, kita berada. Jadi Tuhan Yesus rindu di mana dia berada, kita berada. Tuhan Yesus sekarang ada berada di surga bersama dengan Bapa. Dia rindu kita bersama dengan dia. Memang sementara kita di dunia ini, dia bersama dengan kita dengan rohnya untuk menuntaskan tugas kita, menyelesaikan amanat agung, memberitakan kabar baik. Jadi saudaraku, jangan pernah hidup seperti tidak pernah meninggalkan dunia ini. Karena memang secara hakiki rumah dunia ini bukan keberasaan kita. Dunia ini bukan rumah kita. Sungguh saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, alasan yang sangat logis dan praktis, dunia ini telah ditetapkan untuk dimusnahkan. Seperti tadi kita sudah bacakan di 2 Petrus, saudaraku dikasih Tuhan. Dunia ini telah ditetapkan Tuhan untuk dimusnahkan setelah kejatuhannya dalam dosa. Tidak akan Tuhan pertahankan, akan Tuhan gulung, akan binasakan, dihancurkan seluruh unsur yang ada. Kemudian Tuhan ciptakan lagi langit yang baru, bumi yang baru, di mana di dalam terdapat kebenaran yang sepenuhnya kita bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, sadari yuk di poin ini bahwa kita jangan lagi hidup seperti orang dunia ini hidup. Memasuki tahun 2021 ini saudaraku, kita harus dengan sebuah kesadaran, dunia ini bukan rumahku, dunia ini tempat aku bekerja atas nama Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, pertanyaan sekarang adalah saudaraku, pertanyaan penting yang sekarang adalah, bagaimana Pak kita menjalani hidup kita di dunia yang sedang sekarat ini? Dunia ini sudah rusak dan sedang menuju kepada kebinasaannya. Dunia ini sedang bergoncang. Bagaimana kita umat Tuhan menyikapi, bagaimana kita umat Tuhan menjalani hidup keseharian kita di dunia yang sedang sekarat ini? Saudara-saudaraku dikasih pertanyaan ini perlu kita pertanyakan secara serius dan kepada diri kita masing-masing. Buat apa saudaraku pertanyaan ini supaya serius? Karena kepada diri kita sendiri tentu ada tujuannya saudaraku. Agar segala sesuatu yang kita lakukan di hidup ini tidak menjadi sia-sia. Tidak menjadi sia-sia saudaraku dikasih Tuhan. Sia-sia di sini bukan saja proyek atau usaha yang sedang dilakukan berhenti di tengah jalan dan mengalami rintangan dan kerugian besar karena ada masalah besar yang menghadang, karena dunia sedang bergoncang saudaraku. Tetapi lebih dari itu saudaraku, itu semua menjadi sia-sia apabila kita tidak kita lakukan di dalam nama Tuhan untuk kepentingan dan kemuliaan Tuhan. Jadi saudaraku, kita perlu menanyakan pertanyaan dengan serius dan secara pribadi masing-masing dalam perenungannya. Bagaimana saya menjalani kehidupan saya di dunia yang sedang sekarat ini? Jawabannya sederhana Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Jalanilah hidup ini dengan bersumber dari Tuhan. Kemudian bersama dengan Tuhan. Dan tentu untuk Tuhan. Ketika dikatakan untuk Tuhan itu tidak berarti kita kekurangan menikmati hasil karya kita, tidak. Justru di dalam mementingkan kepentingan Tuhan, disitulah maksimalnya rahasia hidup bahagia itu. Disitulah maksimalnya hidup kepuasan hidup yang sesungguhnya para kekasih Kristus. Jadi bagaimana kita menjalani hidup keseharian kita di tengah dunia yang sedang sekarat ini? Saya ulangi sekali lagi saudaraku, jalani hidup ini dengan bersumber dari Tuhan. Gunakan segala sesuatu yang berasal dari Allah yang diperhitungkan, diberikan, dianugerahkan kepada kita. Lalu bersama dengan Tuhan, seiring kita menggunakan anugerah itu bersama dengan Dia dalam persekutuan yang tidak terputus dengan rohnya. Lalu yang ketiga, kita menjalani dengan seluruhnya bersumber dari Allah, bersama dengan Allah.
tentu muaranya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Yang berimbas kepada kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan kita yang paling maksimal. Paling maksimal. Di tengah kepuasan Tuhanlah kepuasan sejati itu berada, saudaraku. Ketika Tuhan puas, di dalam kepuasannya lah ada kepuasan yang maksimal dalam hidup kita. Para kekasih Kristus, bagaimana cara mewujudkan hal ini? Menjalani hidup bersumber dari Tuhan, bersama dengan Tuhan dan untuk Tuhan. Bagaimana buat ini bisa terjadi, saudaraku? Saya berikan beberapa poin, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Yang pertama, terima dan akui dengan tegas dan penuh iman akan kesatuan kita dengan Allah itu sendiri. Kita Kristus di dalam kita. Kita di dalam Kristus. Bapa di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, kita di dalam Bapa, kita di dalam Kristus, kita di dalam Allah. Jadi bagaimana kita menjalani hidup di dunia yang sedang sekarat ini, saudaraku dikasih Tuhan, terimalah dan akuilah dengan tegas dan dengan penuh kepercayaan, dengan penuh iman akan kesatuan kita dengan Allah yang telah Tuhan Yesus bangun dan berikan kepada kita sebagaimana Tuhan cantumkan, katakan kepada kita di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-11. Yohanes 17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tuhan Yesus rindu ini dan dia mewujud nyatakannya. Ayat 20 sampai 23. 17, 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Berarti termasuk kita generasi ini, saudaraku. 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Supaya semua kita menjadi satu. Terus? Sama seperti engkau ya Bapa. Sama seperti engkau, kesatuan dalam Allah. Terus sama seperti engkau ya Bapa. Di dalam aku dan aku di dalam engkau. Ya. Agar mereka juga di dalam kita. Ya. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Coba saudara lihat 21, betapa luar biasanya kerinduan Tuhan supaya kita menjadi satu. Sama seperti Tuhan Yesus dengan Bapa. Bapa di dalam Tuhan Yesus di dalam Bapa dan kita di dalam Bapa dan di dalam Tuhan Yesus. Dia mengatakan agar mereka juga di dalam kita, saudaraku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, kata Tuhan. Ini kemuliaan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, saudaraku. 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi bagaimana kita menjalani dunia yang sedang sekarat ini, dunia yang sedang digonjangkan oleh persoalan kejahatannya sendiri. Selain di sisi lain Tuhan sudah menetapkan kemusnahannya. Mari kita menjalani dengan kesadaran, terimalah saudaraku, terimalah dan akuilah dengan tegas dan penuh iman. Akan kesatuan dengan Allah yang telah Tuhan Yesus bangun. Dan dia berikan kepada kita sebagaimana telah dicantumkan kepada kita, saudaraku. Yang tadi saya sudah bacakan beberapa ayat itu. Kesatuan ini sekali lagi dicetuskan secara langsung oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Bapa dan kepada kita. Jadi hiduplah dengan kesadaran kita ini tidak sendiri di dunia ini, saudaraku. Kita tidak sendiri di dunia ini. Tuhan ada di dalam kita. Bukan karena tidak sendiri bersama dengan orang lain, bukan itu saudaraku.
tapi bersama dengan Allah yang bersatu dengan kita. Kesatuan ini saudaraku dibayar dengan harga yang teramat mahal, yaitu nyawa Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kesatuan ini adalah menjadi fakta yang sesungguhnya di mana kita dilahirkan dari Allah melalui firman dan rohnya. Karena itu kita disebut bukan dari dunia ini seperti Tuhan kita, bukan dari dunia ini. Para kekasih Kristus, poin yang kedua, bagaimana kita menjalani hidup ini di tengah dunia sedang sekarat ini, yang tadi saya katakan bersumber dari Allah, bersama dengan Allah dan untuk kemuliaan Allah. Yang kedua adalah penerimaan terhadap kebenaran yang telah disampaikan akan kesatuan tadi kepada kita membuat kita dimampukan, bahkan difasilitasi sepenuhnya menjalani sisa hari-hari keberadaan kita di dunia ini dalam rangka melakukan kehendak Bapa. Sebab kesatuan kita dengan Allah adalah kesatuan untuk menyatakan bahwa Yesus itu diutus Allah, berasal dari Allah. Dialah juru selamat, dialah Tuhan. Menyatakan siapa Allah itu lewat hidup kita, lewat pemberitaan Injil yang kita sampaikan, lewat manifestasi kuasa Roh Allah yang mendukungkan pemberitaan Injil itu, menyatakan bahwa Yesus itu berasal dari Allah, diutus oleh Allah, dialah juru selamat dunia, anak Allah yang hidup. Para kekasih Kristus, jadi penerimaan kebenaran ini memampukan kita, sungguh memampukan kita menggenapi panggilan Allah dalam hidup kita. Masalah pergumulan, masalah kebutuhan hidup kita tidak usah dipergumulkan saudara-saudara kasih Tuhan. Sebagai seorang menjadi pegawai kerajaan surga tidak perlu memusingkan hidup kita, diri kita dan kehidupan kita, keseharian kita saudaraku. Maksudnya apa? Begini saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh memiliki mindset sebagai pemilik kerajaan bersama dengan Allah, memiliki tugas dan wewenang itu memberikan kepada kita, maka seluruh kebutuhan hidup kita akan tercover di dalam pemberitaan Tuhan. Seperti sebagaimana Paulus telah mengatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri dengan persoalan hidup sehari, makan, minum, pakainya. Seperti itu dijamin oleh negaranya saudaraku. Demikian juga ketika kita sungguh mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka seluruh kebutuhan kita yang diperlukan untuk mendukung terjadinya manifestasi kerajaan itu, pasti Tuhan support sepenuhnya saudaraku. Pasti Tuhan support sepenuhnya. Oleh sebab itu saudaraku, Bapak Ibu yang berusaha berkarir, jangan hanya berusaha berkarir untuk mencari keuntungan untuk makan hidup semata-mata, tapi berwawasanlah kerajaan surga. Berwawasanlah kerajaan Allah supaya hasil usahamu tidak berhenti di dunia ini, tapi bernilai sampai kepada kekekalan. Sampai kepada kekekalan. Maka yang terakhir, oleh sebab itu seluruh gerak kegiatan kita setiap hari harus menjadikan target Tuhan ini tercapai. Yaitu bahwa mereka yang berinteraksi dengan kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang datang dan berasal dari Allah. Para kekasih Kristus, jadi secara prinsip bagaimana menjalani hidup keseharian kita di dunia sedang sekarat ini, jalani ini bersama dengan Tuhan, bersumber dari Allah, bersama dengan Allah, dan untuk kemudian Allah. Ini satu-satunya yang membuat kita berhasil dan bijaksana menjalani hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Sehingga ketika dunia selesai, kita masuk ke dalam kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan kepada kita. Sungguh saudaraku, selamat menjalani hidup di tahun 2021 dan tahun-tahun yang akan datang. Dengan bersumber dari Tuhan, bersama dengan Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Maka tidak ada satu pun yang bisa menggoncangkan kita saudaraku. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa dan persiapkan diri kita memasuki perjamuan kudus. Sebagai tanda kesatuan kita dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus dalam rohnya yang kudus, secara khusus dalam persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus.
Karena ketika kita menjadi milik Kristus, kita juga adalah milik Allah, milik Roh Kudus sepenuhnya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bersatu dalam doa dan persiapkan dirimu untuk menerima tubuh dan darah Tuhan, roti dan cawan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang limpah atas kami. Terima kasih, kami tidak perlu takut di tengah dunia yang sedang bergejolak. Karena Tuhan Yesuslah penguasa dan pemilik dunia ini. Kami bersuka cita Tuhan memiliki agenda supaya dunia ini mendengar kabar baik daripada-Mu. Dan kami bersyukur kami dipercayakan jadi partner-Mu dalam kesatuan dengan-Mu ya Allah. Untuk memberitakan keselamatan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu buat kami semua Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kami akan memasuki perjamuan kudus. Mengingat, mengenang akan kematian-Mu buat kami. Membuat kami bersatu menjadi milik-Mu. Dan pimpin dan berkati perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Kita angkat satu pujian. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, damai bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Musik saja dengan lembut. Bapak Ibu Saudaraku, distribusikan roti anggur yang sudah disiapkan kepada anggota keluarga. Dan setelah itu mari kita angkat bersama roti dan anggur ini di atas kepala kita. Angkat roti dan anggur di atas kepala kita dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, roti dan anggur ada di tangan kami masing-masing. Yang menunjuk kepada tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dipecahkan, ditumpahkan karena kami. Ya Aba, ya Bapa, kuduskan roti dan anggur ini setiap di tangan kami anak-anak-Mu. Dan berkati supaya ketika kami makan dan minum dalam iman, sungguh dalam kesatuan dengan Kristus, dalam tubuh dan darahnya, roh kami dikuatkan, jiwa kami disemangatkan, disegarkan, tubuh kami sehat sempurna. Olehnya turunlah segala berkat anugerah dari Bapa di surga dalam kuat kuasa Roh Kudus atas roti dan anggur ini menjadi alat anugerah di tangan Tuhan, menjadi berkat buat kami semua. Haleluya. Amin. Amin, amin. Bersama dengan saya ucapkan pengakuan ini, saudaraku dikasih Tuhan. Saya percaya
Saya percaya tubuh Yesus tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus Darah Yesus telah ditumpahkan telah ditumpahkan untuk penebusan, untuk penebusan, pengampunan dosa-dosa saya. dosa-dosa Saya percaya Saya percaya oleh korban Yesus, oleh korban Yesus, manusia lama saya manusia lama telah saya disalibkan. telah disalibkan. Kuasa dosa Kuasa telah dosa dihancurkan telah dihancurkan dari hidup saya. dari hidup saya. Saya percaya Saya percaya oleh korban Yesus, oleh korban saya Yesus, memiliki hidup kekal, saya memiliki hidup kekal, Allah, hidup Allah untuk mengabdi, untuk mengabdi, melayani Tuhan, melayani Tuhan sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Aku percaya Aku oleh percaya korban Yesus, oleh korban Yesus, aku menjadi milik Allah. aku menjadi milik Allah. Aku telah diberkati Aku telah diberkati dengan segala berkat dengan segala yang berkat berkelimpahan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Amin. 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 Kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan karena kita. Mari makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Demikian juga sesudah makan Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan karena kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan, haleluya, setiamu, kau sediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, Bapa, kau setia, Bapa, kau setia. Haleluya, oh haleluya, terima kasih, glory,
milik-Mu, bersatu dalam kesatuan kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Sehingga kami cakap menjalani hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu, ya Aba, ya Bapa. Oh, Ramasin, Ramakaye, Rona Ramasin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang Tuhan ulurkan tangan-Mu, teguhkan berkat-Mu ke atas umat-Mu, supaya kami semua bertahan sampai akhir dan menunaikan tugas panggilan yang Kau embankan ke atas kami. Para permata hati Tuhan, manusia Allah yang perkasa, arahkan hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah berkat yang limpah dari Bapa di sorga, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang nyata dengan Roh Kudus tetap tinggal beserta dengan kita dengan limpahnya. Sungguh roh kita dipenuhi, dikuatkan, jiwa kita disegarkan, tubuh disehatkan. Sehingga dalam mengarungi hidup sisa di dunia ini kita melakukannya dengan kekuatannya, dengan kemampuannya menggenapi kehendaknya. Menjadi berkat bagi sesama kita dengan Injil dan kuasanya. Rumah tanggamu dilimpahi dengan sejahtera dan damai sukacita. Pekerjaanmu diberkati, dilipat gandakan, sehingga kau boleh menjadi berkat bagi sesamamu demi kerajaan Allah. Studimu diberkati, kemanapun kau melangkah, engkau adalah saksi Tuhan. Sebagaimana Dia menyertai kau di tahun-tahun yang lampau, tahun-tahun yang sedang kau jalani ini dan tahun yang akan datang, tidak pernah Dia meninggalkan engkau. Sungguh Dia mengasihi kita sampai kepada kesudahannya. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Para kekasih Kristus, manusia Allah yang perkasa, jangan takut dengan apa yang ditakutkan oleh orang dunia. Sebab kita dalam perlindungan Tuhan yang maha kuat. Mari tunaikan tugas panggilan Tuhan embarkan atas kita. Jangan pentingkan makan minum lebih dari hal ini. Sebab akan tiba saatnya akan berhenti ini semua. Tetap setia dan pegang teguh firman Tuhan. Bersekutu dengan Dia. Bangun dirimu dalam Tuhan. Ikuti pembinaan iman. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.